saya di sini. Jadi saya akan melakukan pendampingan kedua dengan CDP saya di Bulai Masyarakat. Mudah-mudahan bisa mengizinkan kami, memfasilitasi kami di sekolah ini untuk bagaimana bisa terlaksana kegiatan-kegiatan kami, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai pendamping bisa terlaksana dengan baik, dan saya akan selalu monitoring sepertinya CPP sejauh mana tingkatan pemahaman dengan aplikasi yang sudah dilaksanakan sekolah ini sudah berjalan dengan baik. Dasarnya kami sebagai SMA sangat mengapresiasi baik dan mendukung kegiatan pendampingan ini untuk kegiatan pendampingan kedua untuk CDP Ibu Naimah. Kami memberikan ruang kepada Ibu, mungkin ada kegiatan yang nanti melibatkan para guru, kemudian para siswa. Jadi kami berikan ruang di ruang kelas 12 IPA 2. Jadi itu sama-sama dengan Imam student kepala sekolah juga siap ini. Baik, kita siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan dari Bapak Ibu semua, Ibu Kepset dan siswa-siswi yang sudah berada di ruangan ini untuk sama-sama kita mengikuti kegiatan pendampingan individu kedua untuk CDP saya di Bulai Masyarakat. Sebelum itu saya menyampaikan kepada Ibu Kepset terima kasih yang sebesar-besarnya dari Allah buat Ibu atas izin Ibu sehingga saya bisa menyempatkan kesempatan saya di sini untuk bisa melakukan pendampingan individu yang kedua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 37 Maluku Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan hebat SMA Negeri 37 Maluku Tengah, siswa-siswi terbaik SMA Negeri 37 Maluku Tengah yang tentunya sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Menuju Ibu Kepset terkait dengan kegiatan kita di siang hari ini pada pendampingan individu yang kedua. Adapun fokus pendampingan yang akan berlangsung pada siang hari ini yaitu diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, yang bentuknya adalah diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1 yaitu filosofi belajar dewasa, modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 yaitu visi. Selain itu, pada kesempatan di siang hari ini, adapun fokus pendampingan yang berikutnya adalah diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1 dan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan warga sekolah SMA Negeri 37 Maluku Tengah dengan tahapan IA atau dipilih apresiatif dengan tahapan bagja yang nantinya akan dipaparkan langsung oleh CDP hebat saya Ibu Naimah Sanakim. Sekedar informasi untuk Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru dan siswa-siswi yang ada di ruangan ini bahwa untuk sekarang Ibu Naimah dalam kegiatan guru penggerak berada pada posisi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Saya berharap penuh kepada CDP hebat saya bahwa ketika rangkaian modul 1 semua selesai, maka hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman Ibu selama berproses di guru penggerak kurang lebih 4 bulan ketika selesai, Ibu dapat memberikan, menurunkan dan juga memberikan praktik-praktik baik yang Ibu telah dapatkan selama di guru penggerak, itu dapat diimbaskan di sekolah SMA Negeri 37 Maluku Tengah. Itu adalah sebagian dari pengantar kegiatan kita di siang hari ini. Selanjutnya
Sebelum Ibu Naima Sanaki memaparkan materi penjelasan terkait dengan diskusi singkat kita pada siang hari ini, kita berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah agar bisa memberikan sedikit penguatan kepada kita semua yang ada di ruangan ini terkait dengan prakarsa tentang visi SMA Negeri 27 maupun dengan ya, untuk Ibu dipersilakan. Terima kasih untuk Ibu pengajar praktik yang terhormat, Ibu Yanti Samalo yang kami hormati, Bapak Ibu yang hari ini hadir sebagai peran dari guru atau rekan sejawat dalam nantinya melakukan atau memberikan umpan balik terhadap calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Naima Sanaki dan anak-anak didik yang hari ini juga berkesempatan untuk memberikan umpan balik terkait dengan aktivitas yang telah diberikan, yang akan diberikan oleh Ibu Naima Sanaki. Hari ini adalah fokus diskusi pendampingannya yaitu refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, kemudian diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3, dan diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan pemetaan pada lokakarya 1 dan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan wakil sekolah dengan dimoderasi oleh itu. Nah, ini kita adalah merupakan perwakilan dari para guru dan peserta didik untuk dapat memberikan umpan balik terkait dengan pemahaman pembelajaran yang telah diterima oleh Ibu Naima Sanaki sebagai CGP. Nah, menyangkut dengan tujuan pendampingan ini adalah bagaimana dia dapat mengembangkan diri sendiri dan juga mulai dengan cara melakukan refleksi dan berbagi. Nah, sebentar nanti beliau akan berbagi kepada kita, kepada Ibu, silakan mencermati, dan anak-anakku juga nanti akan memberikan lembar umpan balik pada lembar umpan balik yang sudah dibagikan. Kemudian ketika beliau nanti merencanakan pembelajaran atau merefleksikan tentang apa yang belajar juga pada peserta didik dengan melibatkan orang tua, apakah Bu Naima sudah ya? Yang melibatkan orang tua itu sudah jalan? Oh, nanti Ibu merefleksikan saja. Ketika ada hal-hal yang kurang, mohon kepada Ibu pengajar praktik Ibu Yanti untuk dapat memberikan masukan kepada Ibu Naima sehingga pada proses diklat ini bisa Ibu Naima kembangkan lagi untuk lebih belajar lagi dan dapat mengembangkan kembali kepada proses pembelajaran di sekolah atau nantinya kembalinya beliau dari diklat calon guru penggerak. Saya harapkan bahwa kegiatan ini juga bisa memberikan apresiasi yang baik kepada Ibu Naima sendiri dan juga pada kami yang mungkin pada kami sendiri juga ada yang belum mengikuti kegiatan calon guru penggerak supaya kita mempunyai motivasi atau dapat terinspirasi. Oh, ternyata kegiatan di diklat guru penggerak ini seperti ini, lalu kita termotivasi untuk mengikuti kegiatan diklat calon guru penggerak. Karena kita tahu bahwa regulasi senantiasa berubah, ada bonus-bonus tersendiri yang didapatkan oleh guru-guru penggerak. Saya berharap juga setelah Ibu Naima ini ada Ibu Naima yang baru yang bisa menjadi calon guru penggerak pada angkatan-angkatan selanjutnya, sehingga proses pembelajaran yang berpihak kepada murid itu bisa satu visi seluruh guru dapat dikembangkan di SMA Negeri 37. Nah, karena percuma kalau kita berbicara untuk satu orang guru yang tahu saja dia akan melaksanakan, tetapi kalau lebih banyak yang tidak memahami,
maka akan bisa kembali ketika guru penggerak kembali ke sekolah, karena tidak ada dukungan oleh stakeholder ke sekolah, sehingga merdeka belajar kepada anak itu tidak akan tercapai. Demikian untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Naimah untuk mempresentasikan hasil pemahaman terkait dengan modul-modul pembelajaran yang telah dipelajari. Silakan Ibu Naimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Karena melalui rahmat nikmat kesehatannya sehingga kita dapat full dalam ruangan yang sederhana ini terkait dengan agenda saya pendampingan individual tentang visi dan tata usaha sekolah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Yanti Samaro selaku pengajar praktik serta rekan-rekan guru lebar saya, dan tak lupa pula yang saya cintai anak-anakku yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya karena sudah meluangkan waktu dalam kegiatan hari ini. Baik, ibu-ibu yang saya hormati dan anak-anakku, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diskusi yang nantinya akan menjadi sebagai refleksi terhadap visi sekolah kita saat ini. Jadi nanti melalui visi inilah yang nantinya akan tercermin cita-cita kita warga sekolah seperti apa cita-cita kita kepada murid ke depannya nanti. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mengajak ibu-ibu untuk berdiskusi, izinkan saya untuk berbagi sedikit pengalaman yang pernah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang hubungan atau koneksi dari modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Di mana modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Yang ketiganya menuju ke satu pencapaian, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, keterkaitan visi guru penggerak dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara harus sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dalam merumuskan visi guru penggerak harus berfokus pada murid, agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, untuk nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid. Kedua, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Kemudian ada peran guru penggerak. Yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, sehingga guru penggerak haruslah memiliki nilai dan mampu menerapkan peran sebagai guru penggerak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebuah pendekatan yang nantinya kita jalankan saat diskusi. Pendekatan ini adalah inquiry apresiatif Bagja. Apabila guru penggerak telah memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visi guru penggerak.
sistematis dan terencana. Maka perlu rancangan yang disebut dengan inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, yang dimaksud dengan inquiry apresiatif ini adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal positif yang dilakukan, mencari cara bagaimana hal positif tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan positif. Untuk itu, agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan dengan menerapkan metode Bagja. Kesimpulannya, untuk merumuskan visi guru penggerak nantinya, maka dapat kita gunakan pendekatan inquiry apresiatif, dan untuk menerapkan pendekatan ini, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Apa itu Bagja? Bagja itu adalah singkatan atau akronim dari yang pertama, B itu adalah buat pertanyaan utama, kemudian A ambil pelajaran, G dari mimpi, J jabatan rencana, dan A atur eksekusi. Kelima langkah utama Bagja diimplementasikan dalam proses inquiry apresiatif. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit penjelasan singkat dari saya terkait dengan apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengisi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Bapak Ibu, di depan ini ada 6 kalimat rumpang. Yang 6 kalimat ini berfokus pada murid. Bagaimana cita-cita ibu-ibu sekalian untuk mewujudkan murid di masa yang akan datang. Kalimat rumpang yang pertama di situ adalah kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nanti Bapak Ibu silakan isi dalam kertas post-it yang nanti saya bagikan. Setelah itu nanti Bapak Ibu tempelkan di depan. Bapak Ibu, saya silakan ibu-ibu untuk menjawab beberapa kalimat rumpang yang sudah ada di depan. Kemudian setelah menjawab, ibu-ibu bisa menempelkan jawaban ibu-ibu pada lembar manila kata yang nanti saya tempelkan di depan. Selanjutnya saya akan membaca apa yang cerita Bapak Ibu yang sudah dituangkan dalam post-it ini, mulai dari kalimat rumpang pertama sampai terakhir. Untuk kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid yang. Di sini ada yang menjawab cerdas, kognitif, dan karakter yang baik. Kemudian yang beradab dan bernalar kritis, mempunyai karakter dan akhlak yang
situasi interaktif yang kuat untuk belajar, berakhlak baik, guru yang kreatif, ramah, humoris, serta guru yang dapat memahami segala sesuatu yang bersangkutan dengan siswanya. Baik Bapak Ibu, di sini untuk kalimat pertama ini ada dua. Yang pertama tadi itu untuk guru, kemudian untuk siswa atau murid menginginkan guru yang kreatif, ramah, humoris, serta guru yang dapat memahami segala sesuatu yang bersangkutan dengan siswanya. Kemudian guru harus penuh semangat dan pantang menyerah dalam mendidik para murid menjadi orang yang lebih baik. Guru harus kreatif, berakhlak, cerdas dalam mendidik para siswa dan siswi serta sabar dalam mendidik. Guru harus dermawan dan baik hati. Guru yang sabar, asik, dan kreatif dalam mengajar. Bapak Ibu, untuk kalimat yang pertama, saya minta atas dulu buat siswa kita. Jadi luar biasa. Kita memperjuangkan ke depan. Selanjutnya saya akan membacakannya. Kita menunjukkan murid-murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila dari poin-poin yang tadi Bapak Ibu sudah tulis. Kita akan menjadi satu istilah saja, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Dan namun kita berada dalam rumah yang kita harus tuntut yang baik. Kemudian dan siswa juga menginginkan guru yang ramah dan sabar dan sehat. Ibu-ibu dan anak-anakku, di sini saya akan mengajak ibu-ibu semua untuk melihat visi ini apakah sudah sesuai dengan cita-cita ibu-ibu dan anak-anakku yang tadi, cita-cita yang sudah dituangkan dalam posting yang tadi. Saya kembali menampilkan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, secara soal visi yang sudah disampaikan oleh Ibu Raima maupun juga pusat yang pertama. Kita tambah situ satu kata lain, yaitu Pancasilais. Kenapa Pancasilais? Karena dalamnya itu kita berbicara soal karakter anak terkait dengan profil dari Pancasila. Jadi bagusnya ada kata Pancasilais dalamnya. Jadi otomatis kalau anak-anak itu punya karakter, kemudian punya prestasi, kemudian punya budaya sehat dan sebagainya, dia juga tidak termuncul. Karena di sini kita memimpikan anak-anak itu yang punya karakternya baik, yang punya akarnya baik, yang berprestasi, bahkan juga dalam lingkungan belajar juga bisa menggunakan lingkungan belajar yang positif. Otomatis dia tahu satu kata ini untuk melengkapi supaya dia juga lengkap terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa murid itu adalah aset yang berkarakter profil pelajar Pancasila yang dimaksudkan. Terima kasih. Baik, Ibu atas dulu buat Diana. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Ibu Kerja, mungkin ada yang disampaikan terkait dengan visinya kalau kepada Ibu Kerja. Terima kasih. Terkait dengan kalimat penumpang ya, dan disimpulkan dalam sebuah kalimat. Nah, kita membutuhkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila, karena murid adalah generasi emas yang kita tuntun dengan baik, dan kita meminta guru yang ramah dan sabar dalam mendidik. Di sekolah kita harus mengutamakan kolaborasi atau kerjasama yang baik untuk mencapai apa yang kita cita-citakan untuk murid ke depannya. Terkait dengan ini, apakah sudah sesuai dengan visi dan misi sekolah? Kenapa demikian? Karena visi sekolah kita adalah ini mewujudkan peserta didik yang berkarakter cerdas dan berbudaya sehat. Sedangkan budaya sehat belum tertuang dalam misi kita semua. Sedangkan tadi ada masukan terkait dengan sedikit yang Pancasilais, kami merasa bahwa karakter itu tentunya ingin mencapai profil pelajar Pancasila sehingga akan dituangkan di dalam misi sekolah. Begitu. Terima kasih.
Iya, dengan acara kesempatan saya lagi guru saya. Kalau bicara soal guru, kemudian bicara soal orang tua, bicara soal siswa, dan juga bicara soal pimpinan sekolah, yang pertama adalah kalau dengan pimpinan sekolah berarti kita harus saling berkoordinasi. Kenapa kita bilang koordinasi? Karena dalamnya adalah pimpinan sekolah memimpin Bapak Ibu guru yang menjadi contoh dan teladan untuk siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan guru, Bapak Ibu guru ketika proses di kelas dengan siswa, itu hal yang paling penting menjadi sebuah proses pembelajaran itu adalah membuat kesepakatan kelas. Kenapa kita bilang kesepakatan kelas? Jika tidak kami lakukan demikian, maka tidak ada keyakinan di kelas. Misalnya contoh, jika Bapak Ibu mengatakan siswa disiplin, berarti Bapak Ibu guru juga sama harus disiplin. Intinya adalah masuk tepat waktu, keluar juga dari kelas tepat waktu, sehingga ketika waktu proses belajar dengan siswa tidak terganggu oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Itu penting. Karena dari kesepakatan kelas itulah dia akan mencari keyakinan kelas yang kemudian ditaati oleh siswa sampai proses pembelajaran semesternya berakhir. Itu terkait yang dulu. Yang berikut terkait yang orang tua adalah yang pertama, penting untuk saling komunikasi. Kenapa dalam komunikasi? Karena siswa terkadang penyampaian mereka ke orang tua berbeda dengan apa yang guru sampaikan kepada mereka. Ini juga menjadi proses pembelajaran. Sehingga ketika waktu terjadi persoalan misalnya yang nantinya akan dibahas oleh wali kelas misalnya, itu juga bisa dikomunikasikan orang tua sehingga siswa juga bisa menyampaikan hal yang sama, sehingga tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan menjurus kepada persoalan lanjutan. Karena yang kita lihat adalah terkadang siswa itu tidak mengetahui dan memahami apa yang guru sampaikan. Justru mereka lebih banyak mendengar dari teman. Yang terakhirnya adalah ekspresinya pasti akan berbeda. Disinilah letak orang tua dan juga wali kelas terkait dengan berkoordinasi tadi dalam masalah berkomunikasi. Yang berikut adalah terkait dengan siswa atau guru lainnya juga adalah penting untuk kita saling menghargai. Kenapa kita bilang siswa itu harus saling menghargai? Karena yang tadi awal katakan bahwa Anda merupakan peserta didik yang berkarakter Pancasilais. Berarti di dalamnya Anda sebagai siswa harus saling menghargai satu dengan yang lain. Di SMA Negeri 37 ini punya karakter berbeda. Di SMA Negeri 37 ini juga pula Katong punya komunitas berbeda, Katong punya ras berbeda, Katong punya agama berbeda, Katong punya budaya juga berbeda. Otomatis atau sebagai siswa itu harus saling menghargai satu dengan lain. Seperti yang tadi bisa disampaikan oleh Ibu Naima bahwa dalam mewujudkan visi itulah maka Katong sebagai warga besar SMA Negeri 37 Maluku Tengah harus saling menghargai satu dengan lain di tengah perbedaan, sehingga tidak terjadi ada perbedaan lanjutan, tetapi menjadi proses pembelajaran ke depan untuk melahirkan generasi-generasi emas yang ada di lembaga pendidikan SMA Negeri 37. Demikian dulu, terima kasih. Apa lagi teman-teman luar biasa. Ya, baik ibu-ibu sekalian, ada lagi ibu yang mau tambahkan dari apa yang saya sampaikan dari Diana tadi? Saya terkait dengan untuk merancang sebuah mimpi, tentunya harus ada kolaborasi dari semua stakeholder yang ada, baik itu kepala sekolah, kemudian para guru, orang tua, masyarakat, dan peserta didiknya, dan tentunya dengan pemerintah sendiri. Nah, terkait dengan kepala sekolah, tentu kepala sekolah adalah bagian dari manajemen, manajer, sehingga sikap tanduk atau sikap yang diberikan oleh kepala sekolah yang harus dijadikan bahwa beliau adalah role model bagi semua sekitar akademik yang ada di satuan pendidikan tentunya. Dan itu manajemen dalam kepribadian, kemudian kompetensinya, sosial emosionalnya, dan sampai dengan pendidikannya atau kompetensi pembelajaran. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman saya bahwa para guru harus mempunyai sifat yang namanya bersedia. Tidak punya pilihan lain, tetapi bersediakan guru melakukan hal-hal positif. Karena guru dia merupakan bukan memberikan, bukan
memberikan contoh, tetapi dia harus menjadi contoh. Guru itu dia menjadi role model, menjadi contoh bagi peserta didiknya. Jadi kesediaan dia dulu menjadi role model itu, apakah dia bersedia atau tidak? Dengan bersedianya mengenal dan menerima semua perilaku dan peserta didiknya itu apa adanya. Kenapa? Karena peserta didik kita ini kan mempunyai, yang tadi sudah dibilang bahwa karakter yang unik. Ada siswa yang daya tangkapnya cepat, ada yang lambat. Tidak ada siswa yang bodoh, tetapi kita belum bersedia meluangkan waktu kita, para guru belum bersedia untuk memberikan waktu yang luang terhadap mereka untuk mengetahui kondisi dari peserta didik ini. Yang berikut, bersediakah para guru untuk mengajar berpusat pada peserta didik? Kan gaya belajar siswa ini banyak. Itu bersedia mesti memberikan waktu untuk mereka ketika kita memilih sebagai guru. Yang berikut, bersediakah para guru untuk terus belajar? Kita tahu bahwa regulasi selalu berubah, kurikulum selalu berubah. Kenapa demikian? Karena menyesuaikan dengan kondisi zaman. Ketika guru tidak bersedia untuk belajar, maka tentunya mereka akan belajar sesuai dengan zaman dulunya yang tidak cocok dipergunakan pada anak-anak zaman sekarang. Nah, apakah guru-guru sekarang ini bersedia untuk belajar, untuk berubah atau tidak? Dan yang terakhir, apakah guru dia smart atau tidak? Bisa berkolaborasi atau tidak? Dia bersediakah untuk berkolaborasi dengan para gurunya, dengan orang tua, dengan siswanya? Kadang kan guru dia tidak bisa berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Dia tidak bisa berkolaborasi dengan program yang sudah ada di sekolah. Jadi walaupun programnya bagus dari sekolahnya yang sudah dituangkan secara bersama-sama sudah bagus, tetapi tidak adanya kesediaan guru untuk berkolaborasi untuk mensukseskan program itu dengan kerjasama semua stakeholder, maka tentunya tidak akan terjadi pengembangan untuk kemajuan sekolah. Nah, bagaimana peran orang tua sendiri? Peran orang tua itu sangat penting bagi pengembangan peserta didik ke depan. Tentunya guru terkait dengan kolaborasi ini, guru harus bisa dapat bekerja sama dengan orang tua untuk mendampingi anak-anak atau peserta didik ini sesuai dengan bakat dan perilakunya dan tentunya untuk mencapai potensi-potensi mereka. Tanpa yang pertama dari orang tua, tentunya anak-anak ini kita tidak bisa memberikan mereka pemahaman yang lebih baik lagi, karena ada dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak dapat bergerak sendiri tanpa dari dukungan dari orang tua. Yang berikut, peserta didik. Apakah peserta didik ini ketika dia hadir di sekolah ini dia bisa menyesuaikan dengan program sekolah atau aturan sekolah atau tidak? Jika demikian, jika mereka tidak bisa, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini semua kembali berpulang kepada kompetensi gurunya, Bapak Ibu. Kekurangan dari peserta didik itu semuanya kembali kepada pendidiknya. Kenapa, Bapak Ibu? Karena mereka hadir di sini untuk dibina, untuk dididik, untuk dilatih, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Mereka itu hadir di sini untuk kita persiapkan mereka kepada masa yang akan datang. Bukan hari ini, tetapi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masa depan. Jadi tentunya kolaborasi antara seluruh stakeholder itu sangat penting. Itu yang ingin saya garis bawahi, bahwa guru itu dia punya tanggung jawab sangat besar. Ketika dia tidak bersedia untuk memegang dia punya tanggung jawab, maka semuanya akan menyesal. Walaupun kita punya program bagus, semuanya akan tidak jadi.
Mari.